Saya kasih rahasia ya, ini rahasia kita hari antara kita saja, kita nggak bagi di hari ini. Ibunda Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardisbah, kakek buyutnya Al-Mughirah, ya, kemudian yang buyutnya Al-Bardisbah. Tinggal di Kecamatan Jawfah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena berasal dari Bukhara dikenal dengan Al-Bukhari. Tidak banyak orang tahu kalau saat terlahir, kemudian ayahnya meninggal dunia, matanya buta. Matanya buta. Al-Bukhari itu buta kecil. Dan dokter semua sudah hand up, tidak ada yang bisa, divonis buta permanen. Tapi tolong ibu catat ini bu ya, bapak, karena ketulusan doa orang tuanya, doanya, kemudian cita-cita kebaikannya diarahkan supaya dekat dengan Allah, diganti oleh Allah. Buta mata fisiknya, tajam mata hati. Dia punya keistimewaan. Kalau beliau dibacakan sesuatu seketika ingat dan tidak diulang, ya. Ada salah satu keturunannya yang juga belajar di Tripoli, kami sifat mengajar itu juga punya kemiripan itu, cepat adabnya, sopan santunnya dan sebagainya. Itu saat nanti kalau main-main kami ajak ke sini ya, nanti dari Uzbekistan kalau sempat ke sini. Yang menarik begini, anak ini dalam usia yang sangat dininya disekolahkan oleh ibunya, dituntun oleh khadimnya untuk belajar Quran. Biasanya datang ya ke masjid-masjid, suka ada halaqah ya, datang ke situ. Karena cita-cita ayahnya sebelum meninggal kompak dengan ibunya mesti jadi ulama. Ya, tidak boleh putus, single tahan itu beliau. Apa yang terjadi? Ketika datang ke situ, sedang dibacakan salat Qaf, surah 50 itu. Maka anak ini, anak kecil gini, ya, kemudian buta matanya, dibacakan surah Qaf, ya, dibacakan surah Qaf. Sekali baca setelah selesai, syekhnya mengatakan, "Man hafal?" Siapa yang sudah hafal? Cuma anak ini sendirian yang mengangkat tangannya, mata buta, tidak bisa lihat, usia masih dini, sementara yang lain lebih senior, matanya melihat dan mencatat. Anak ini mengatakan, "Hafidhu ala wahri qalbi." Saya sudah hafal di dalam kepala saya, dalam jiwa saya. Hafidhu ala wahri qalbi. Saya sudah hafal di dalam kepala saya. Jadi ada hafal di luar kepala, ya, seperti saya, kan hafal di luar kepala, jadi harus dimasukin dulu, ya, dicatat, dimasukin. Ini Al-Bukhari tidak hafal dalam kepalanya, langsung sekali bacaan. Syekhnya bingung, tidak percaya. Tangan dia bunai, sini nak, sini sayang. Iqra, bacakan. Dibacakan dari awal sampai akhirnya, bukan hanya tidak salah, makhrajnya, sifat hurufnya, bahkan tajwidnya mirip dengan syekhnya. Maka dipeluk anak ini, sampaikan kepadanya, "Nah, ya bunai, minal an tatrusul hadis." Mulai sekarang anak pasti belajar hadis. Karena gurunya paham kalau Quran pasti mudah. Allah sudah jamin akan dimudahkan. Di Quran surah 54 itu kan diulang 4 kali. Ya, di Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Quran itu sudah kami mudahkan untuk diingat, dihafal. Maka adakah yang mau menghafalnya? Allah sudah jadi mudah. Sudah jadi mudah. Ya, jadi menghafal Quran itu kata Quran itu sangat mudah, tidak susah. Allah sudah jadi. Ya, percaya tidak? Jadi menghafal Quran itu sulit atau mudah? Kalau mudah, kenapa sampai hari ini belum hafal? Kalau sulit, di mana sulitnya? Ya, ayo temukan. Nah, karena syekhnya tahu Quran pasti mudah untuk orang ini, maka diminta hadis. Saat itu saking senangnya pulang, dikejar ibundanya sampai rumah. Diraba-raba, umi, dikisahkan anak kecil lucu pulang cerita. Ibunya senang. Lalu kata anak ini, "Ummi, uridul hadis." "Ya anakci, saya ingin baca hadis." Kata ibunya, "Iktafil Quran." Nah, cukupkan dulu Quran. Nanti kalau sudah selesai, baru Ananda belajar hadis. Ananda punya keterbatasan. Kata anak ini, "La uridul hadis." Tidak, saya tetap ingin belajar hadis. Maka beliau meninggalkan ibunya, meraba-raba jalan menuju kamarnya. Di kamarnya itu kemudian mengulang kembali surat Qafnya. Ibunya melihat situasi itu, beliau haru, langsung kejar ke kamarnya. Ya, masuk ke mihrabnya, bermohon kepada Allah. Perhatikan kalimatnya, "Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir." A'id basiratan. Harum kita, Yal basir, ya Allah yang maha melihat, mengawasi, menatap dengan tajam. Saya paham kau pasti mengawasi saya saat ini. Engkau yang maha melihat, yalladzi ala kulli syai'in qadir, yang engkau tidak punya batas. Ya, semua dokter sudah angkat tangan, sedangkan hanya engkau yang tidak punya batas. A'id basiratan, mohon kembali
kabulkan ya Allah penglihatan anak saya. Jika saya sudah meminta kepada yang tidak punya batas, tidak dikabulkan juga, kepada siapa lagi saya mesti minta? Itu nangis sampai saking khusyuknya tertidur. Tidak sadar ketika menyebut Al-Basir, Al-Bukhari kecil sedang menyebut langsung ke ayat 22 surah Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh pandanganmu gak bisa lihat, tertutup dulu sebelum. Fakashafna anka ghita'aka. Mulai hari ini pandanganmu akan dibuka kembali. Wa basaruka al-yawma hadid, dan mulai saat ini matamu akan kembali menatap dengan tajam. Jadi ibunya menyebut Al-Basir, Al-Bukhari membaca wa basaruka al-yawma hadid, pandanganmu sekarang akan terbuka lagi. Itu kaget, tiba-tiba terbuka, lompat dia. Lompat, dikejar ibundanya. Ummi laqad ra'ait. Ma, saya sudah bisa lihat lagi katanya. Sudah bisa lihat. Ya. Ibunya kaget bangun, bertanya, ibundanya rubbama ra'aita biqalbik. Nah, mungkin ananda itu lihat dengan hati. Bal bi'aini. Tidak, saya lihat dengan mata saya. Ini pakai baju ini benda di sekitar kita. Keduanya berpelukan. Kemudian mulailah Bukhari kecil belajar hadis sampai jadi ahli hadis, dan kitabnya kita baca sampai hari. Itulah Asmaul Husna. Karena itulah ketika Nabi lewat di satu kaum, orang itu mengatakan, ya Samad, ya Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia minta faghfirli. Nabi langsung berkata, ya fulan, tahu dari mana kamu bacaan itu? Tahukah engkau telah memohon kepada Allah dengan kalimat yang kalau diminta pasti diberi, yang kalau berdoa pasti dijawab. Diminta pasti diberi, berdoa pasti dijawab. Ya, itu yang tadi di kitab Al-Aqaidah Al-Islamiyah halaman 19 sampai 25 tadi. Jadi kalau kita minta dengan benar, dengan Al-Asmaul Husna, itu doa pasti dikabulkan, permintaan akan dijawab. Anda bayangkan, yang mustahil saja dokter sudah hebat diberikan, apalagi yang tidak mustahil. Tapi kalau ada doa yang tidak terkabul padahal sudah minta sejadi-jadinya, bahkan menangis luar biasa gak terkabul juga, apa masalahnya? Kita simpan dulu sejenak. Bila ada yang mau ditanyakan, kita persilakan. Jika tidak ada, kita lanjutkan pada bagian terakhir ini, dan di sini kita berhenti bahasan tentang Asmaul Husna. Silakan jika ada yang sudah mau ditanyakan kali atau mau perjelas.